Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian tasawuf yang biasa kita lakukan tiap bulan dengan menukil kitab Idah Asar Ulumul Muqarrabin Lil Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus rahimahullah ta'ala, dan nanti ada sesi tanya jawab kayak biasanya, insyaallah. Dan kita juga bentar lagi ada acara Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga akan menyinggung sedikit tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masalah tasawuf, pembahasan tentang hati. Hati ini memang luar biasa. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa di jasad kita ini ada segumpal daging yang mempunyai pengaruh terhadap amaliyah zahiriyah kita. Ketika baik, maka menjadi baik juga ya. Tapi ketika rusak, maka menjadi rusak juga seluruh tubuh kita, jiwa kita, yaitu hati, tempatnya iman dan juga tempatnya hawa nafsu. Dan beliau mengatakan, tapi Muhammad bin Abdullah Al-Idrus ini mengatakan, wa'alam annal qalba shibhuhu shibhul mir'ah. Hati ini menyerupai seperti cermin yang yatanakkash fihi kull ma yugabiluh. Dia akan memantulkan apa yang ada di hadapannya. Maka itu fayambaghi lil insan an yahfadha qalbahu ka hifdhihi sawadi ainihi. Maka seyogyanya manusia itu menjaga hatinya seperti menjaga bola matanya. Kita ini selalu refleks kalau ada apa-apa yang kita tutupi mata. Misalkan ada benda yang tahu-tahu datang ke kita, atau mungkin pasir atau apalah yang kita amankan pertama itu mata, bukan dompet, mata. Maka jagalah hati seperti kita menjaga mata kita. Kenapa? Karena hati ketika rusak hati tersebut, maka seluruh tubuh kita, semua anggota tubuh kita juga akan cenderung rusak. Dan resiko rusak sini bukan rusak secara duniawi, tapi rusak secara ukhrawi. Berapa banyak orang yang diperbudak oleh hawa nafsu hingga dia tidak lagi memikirkan bahwa hidup di dunia ini sementara. Dia tidak lagi menyadari bahwa banyak saudara-saudaranya, teman-temannya, lingkungannya, tetangganya, keluarganya yang meninggal. Dia tidak lagi melihat itu, tapi dia melihat seolah-olah dia akan hidup abadi. Hingga dia rakus dengan kekuasaan, rakus dengan harta, rakus dengan dunia, tanpa memikirkan akhirat sama sekali. Ini hati yang ketika dikuasai oleh hawa nafsu dan ditumbuhkan cinta dunia. Coba kita lihat, berapa banyak orang yang mampu dan berkorban, mampu berkorban dan mampu berkorban untuk mencari dunia dengan sepenuh hati, tapi jarang orang yang mampu berkorban untuk akhirat sepenuh hati.
Kalau urusan kerja mencari dunia luar biasa, tapi kalau untuk akhirat, bekal dunia kita mencarinya itu, bahkan kalau perlu seumur hidup kita curahkan semua untuk mencari dunia. Tapi untuk mencari akhirat, berapa banyak? Kita sholat ingin yang cepat, kita ngaji ingin yang ringkas dan instan kalau perlu. Kita melakukan amalia apapun itu intinya kita ingin segera selesai dengan secepatnya. Tapi ketika kita urusan dunia, sebelum tidur pun masih mikir dunia. Bangun tidur yang diingat dunia. Ada satu contoh lagi yang mungkin banyak diantara kita mengalami. Kayak contoh di kota-kota yang kota-kota besar yang macet, dan dia kerjanya anggaplah jam 7 pagi. Kalau dia berangkat itu jam 6 begitu, dia akan terlambat karena macet bisa 2 jam 3 jam. Karena kerja yang menuntut tepat waktu, kalau tidak akan dipotong gaji dan lain sebagainya, orang ini mampu untuk bangun sebelum subuh. Betul? Mampu bangun sebelum subuh untuk berangkat kerja lebih awal supaya tidak terlambat kena macet. Tapi ketika Sabtu dan Ahad waktunya libur kerja, tidak lagi mampu bangun sebelum subuh. Aneh kan? Ada lagi orang-orang yang maaf, biasanya kerja di pasar yang induk atau apa itu biasanya kalau di Malang ya, anak cerita ini di Malang, nggak tahu kalau di sini. Itu di Malang itu kan ada pasar induk, jadi pasar sayur itu induk. Itu rame-ramenya itu jam 1 jam 2 malam. Nah, orang-orang di luar kota itu pulangnya di situ. Mereka sanggup berangkat jam 1 malam, jam 2 malam, berangkat bangun jam segitu, luar biasa. Bangun jam 1, bangun jam 2, berangkat ke pasar dengan Malang ini ya dingin juga. Mampu untuk itu. Tapi kalau untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk sholat subuh, itu malaikat, kalau hidup kita monoton seperti itu dunia tok ya. Malaikat Raqib Atid ini kan bagian mencatat amaliyah kita. Nanti dicatat sama malaikat, amal kita ini pagi jam 5 bangun untuk kerja. Kemudian sholat subuh lah, oke, sholat subuh tepat waktu. Kemudian berangkat kerja. Kemudian nanti zuhur istirahat, sholat zuhur makan, dicatat lagi. Kemudian kerja lagi sampai asar. Nanti jam asar sholat, kemudian pulang ke rumah, sampai rumah maghrib sholat, habis maghrib istirahat ngopi. Kemudian isya, sholat isya. Kemudian malamnya dicatat lagi sama malaikat, malamnya lihat TV. Kemudian nanti jam-jam 9 tidur. Terus besoknya kata malaikat kayak kemarin. Idem. Lusanya lagi idem lagi. Itu tak sudah hidupnya. Ya untunglah dia masih ada sholatnya. Tapi ada orang yang malah sholatnya sudah hilang semuanya, hingga malaikat Atid yang mencatat, bukan Raqib lagi. Raqib kan bagian mencatat amal. Ibarat kata Raqibnya banyak nganggurnya. Kan sayang umur kita sia-siakan seperti itu. Kenapa kok begitu? Ya karena hati kembali lagi. Ketika hati sudah mencintai dunia dan dikuasai oleh hawa nafsu, maka sepenuh hati kita gunakan jasad kita, raga kita, jiwa dan raga kita untuk mencari dunia saja. Maka itu jagalah hati supaya kita tidak terjerumus dalam cinta kepada dunia dan terjerumus dalam ikatan hawa nafsu hingga kita melupakan akhirat. Kalau orang ini mampu menjaga hati, maka akalnya bisa jernih dalam berpikir. Kalau hawa nafsu menguasai hati, maka akal tidak mungkin mampu berpikir jernih, tapi mampunya dia hanya memikirkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu selalu ngasih ke akal pikiran kita bagaimana besok bisa makan, gimana lusa bisa makan, bagaimana nanti bayar cicilan kapan, bulan depan, harus kerjanya sekarang. Bingungnya begitu terus kan, dipengaruhi sama hawa nafsu yang kita sibuk terus dengan dunia tapi melupakan akhirat.
Padahal kalau dipikir-pikir lagi secara akal sehat kita hidup di dunia ini tidak akan mungkin kita hidup selamanya. Kita di dunia tidak akan mungkin hidup seumur dunia. Tapi kita hidup di akhirat pasti kita hidup seumur akhirat, yaitu khalidina fiha, selamanya kekal. Logikanya, kalau kita hidup yang kekal selamanya dan tanpa batas, harusnya kan mencari bekalnya untuk hidup selamanya ini kan lebih banyak daripada mencari bekal yang hidupnya sementara. Tapi kenapa kok kebalik? Dalam 24 jam kita hidup per hari, waktu yang kita gunakan untuk ibadah mahdhah, ibadah murni seperti sholat dan zikir dan taklim seperti ini, berapa jam per hari? Anggaplah kita tidur normalnya berapa? 8 jam. Kemudian kerja umumnya sesuai UMR 8 jam, berarti 16 jam. Sholat 5 waktu butuh waktu berapa menit? 5 waktu 17 rakaat. Per rakaat anggap 1 menit, jadi 17 menit. Ya, itu hitung-hitungan biasa ya. Plus wudhunya, plus zikirnya. Kalau zikir total anggaplah 2 jam. Nggak sampai kayaknya, anggaplah 2 jam. Kemudian 2 jam. Ya 2 jam. Dari 8 jam sisa ini tadi kan. Kita pakai untuk mandi. Ada yang 2 kali sehari mandi. Ada yang ekstrim 3 kali sehari, ada yang sekali sehari. Ada yang nggak mandi juga kan? Anggaplah 2 kali normal. Mandi butuh waktu berapa menit? 4 jam. Berapa jam? Ibu-ibu 2 jam. Mandi 1 jam? Ini mandi apa membersihkan kamar mandi? Anggaplah setengah jam. Mandi 2 kali setengah jam. Ya. Makan Yang lama. pagi, siang, sore, malam 4 kali. 2 jam. Anggaplah 1 jam setengah lah, biar jadi 2 jam semuanya. Sisa berapa? Sisa 4 jam. Kita gunakan untuk santai. Berapa jam? Nonton sinetron berapa jam? Biasanya sinetron berapa jam? 6 jam. Sinetron itu berapa jam, Bu? Sampai habis. Jangan sampai selesai. Nah, sehari itu biasanya sinetron berapa jam? 2 jam. Ikatan cinta. Sinetron 2 jam. Hah? Jam. 1 jam. Berapa jam, Bu? Sepertinya nggak ada yang ingat jam waktu nonton sinetron ya. 12. Anggaplah 1 jam. Kemudian dibuat ngopi lah, membuat inilah, buat nge-game lah, buat ini segala macam. Kita lihat waktu untuk akhirat murni aja cuma 2 jaman kira-kira tadi. Yang lain ada pengajian, oke, pengajian berapa kali sehari berapa kali? Sehari 2 kali pengajian. Setiap hari pengajian. Hah? Seminggu 2 kali. Tiap hari pengajian. Tiap hari pengajian. Bapaknya tiap hari pengajian tiap hari. Ya. Tiap hari ada pengajian. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Berarti umur kita ini untuk akhirat berapa jam? Per hari? Nah, ini kita masih memikirkan tentang, masih kurang nih. Kita masih menganggap bahwa waktu kita kurang untuk mencari dunia. Padahal kita hidup di dunia sekali lagi tidak akan pernah seumur dunia. Tapi kita hidup di akhirat, pastilah kita hidup seumur akhirat. Tapi kenapa kita fokus mencari dunia yang luar biasa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, tapi tidak dengan akhirat? Kembali lagi, ini sebabnya. Hawa nafsu sebabnya.
hati kita tidak jaga dari hawa nafsu, hingga kita tertipu dengan hawa nafsu dan kita melihat dunia ini sebagai tujuan, bukan akhirat. Bahkan maaf. Banyak di antara kita ini yang hadir istighosah, pikiran, manakipan dan lain sebagainya, tujuannya tetap dunia juga. Ente kenapa kok hadir manakib? Di sini ada manakipan ya? Ada ya, manakib Syahdur Qadir Jailani ada kan? Itu salah satu fadilah manakib Syahdur Qadir Jailani itu memperlancar rezeki. Ente kok hadir, masya Allah, manakipan kenapa? Ya, saya soalnya lagi usaha supaya usaha saya lancar. Ujung-ujungnya dunia juga. Banyak yang datang kepada kiai, kepada habaib, rata-rata minta doanya itu bukan kiai, saya minta doa untuk iman kuat, iman saya nambah, buat cinta Allah, cinta Nabi saya nambah. Rata-rata tidak ada yang minta seperti itu. Rata-rata mintanya apa? Beb, gimana caranya daun bisa jadi uang? Yang kayu tuh. Oh bisa, kenapa? Kumpulkan jual, jadi uang. Nah, rata-rata yang diminta itu kan, gimana caranya mencari uang, gimana caranya bisa lancar bisnis, gimana caranya buka sejadah ada uangnya dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang dicari mesti itu, yang cari doa-doa tentang masa dunia lagi-lagi. Apalagi yang pejabat-pejabat, gimana caranya naik jabatan, gimana caranya bisa nyalon dan berhasil. Rata-rata kan itu yang ditanya. Kiai ke Habib, rata-rata sudah. Nggak ada yang nanya, jarang adalah, tapi jarang yang nanya gimana caranya mimpi Nabi, gimana caranya bisa sama Nabi nanti di akhirat, gimana caranya bisa masuk rombongan Nabi. Jarang. Kenapa? Kembali lagi, hati. Kan dari hati ini muncul perintah ke anggota tubuh kita, ke lisan kita, ke mata kita, ke semua anggota tubuh kita ini digerakkan oleh hati. Akal ini memproses. Otak kita, akal kita, pikiran kita ini memproses perintah dari hati. Ketika hati punya hasrat sesuatu, misalkan kita punya hasrat untuk minum kopi, maka dia akan memerintahkan otak hati ini untuk menerjemahkan permintaan hati, hasrat itu tadi, ya, dengan bentuk fisik, mau kopi. Maka dia akan memerintahkan kaki melangkah ke dapur, atau mungkin lisan minta kopi kepada istrinya atau sebaliknya, dan kemudian memerintahkan tangan untuk mengambil gelasnya, bubuk kopinya, ini itu semuanya. Ini gerakan di manajemen oleh akal. Tapi sumbernya dari mana? Hati. Sumbernya dari hati. Ingin nonton sinetron, hati juga kan? Memerintahkan tangan mencari mencet remote, memerintahkan mata melihat televisi, dan memerintahkan telinga fokus ke televisi, dan memerintahkan suami untuk diem, tidak usah ganggu. Betul. Kalau perlu suaminya di remote, di mute gitu ya, mute gitu kan. Hah? Jadi suaminya di remote supaya tidak ada suara itu. Anaknya nangis di remote juga. Itu pengaruhnya hati ternyata luar biasa. Maka itu sabda Nabi yang tentang hati ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin selamat, jagalah hati. Kemudian kita memasuki masalah Isra Mi'raj. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di Isra Mi'raj tersebut, dan juga sekali lagi berkaitan sama ini juga hati. Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan malam, Mi'raj perjalanan mendaki atau menaiki sesuatu. Dan Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai semalam. Sebelum subuh sudah balik ke Mekah. Dengan perjalanan melintasi negara-negara yang perjalanan normal pada waktu itu butuh waktu 1 bulan perjalanan. Dan kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Secara singkat, karena tidak cerita yang mulai awal sampai akhirnya, tapi singkatnya ada beberapa poin yang mungkin penting dan berkaitan. Banyak sekali memang peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan sama Nabi dan untuk pelajaran bagi umatnya. Baik peristiwa waktu Isra maupun peristiwa waktu Mi'raj. Salah satunya ketika Isra, ya,
Nabi mencium bau yang harum di suatu tempat. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril karena dikawal atau ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tempat apa ini ya Jibril? Ini bahasa kita aja ya. Maka Jibril menceritakan bahwa di situ dimakamkan seorang wanita shalihah yang syahidah dia, matinya gugur karena mencintai Allah. Siapa? Julukannya Masyito. Masyito itu berarti tukang sisir. Dia tukang sisirnya anak Fir'aun, putri Fir'aun. Jadi putri Fir'aun itu mungkin tidak bisa nyisir sendiri, jadi disisiri sama. Nah Fir'aun itu mendakwakan diri sebagai Tuhan. Suatu ketika dia nyisir ini, jatuhlah sisirnya dan dia ketika mengambil dia mengucapkan Bismillah. Kaget putri Fir'aun ini mengatakan, kamu nyebut siapa? Dikatakan aku menyebut nama Tuhanku. Loh, pada Tuhan saya ayahku, katanya putri Fir'aun. Dijawab sama Sito ini bahwa Tuhan, ayahmu bukan Tuhan. Allah lah Tuhan dari semuanya termasuk ayahmu. Ngamuk si putrinya, laporlah sama bapaknya. Dipanggil bapaknya. Terjadi dialog tentang ketauhidan. Intinya dia menyatakan bahwa ini bukan Tuhan, bukan dewa, bukan Tuhan. Allah lah Tuhan kita semua. Marah, Fir'aun ini marah. Kemudian memerintahkan dia untuk, kalau bahasa Fir'aunnya itu bertobat dan menyembah Fir'aun lagi. Dia ngomong. Nah kebetulan dia punya anak, ada 3 atau 4 anaknya, yang satu masih bayi. Anaknya sama suaminya disuruh diperintahkan sama Fir'aun untuk menghadap dan dipaksa lagi dia untuk murtad. Tetap tidak mau. Dan diancam akan dibunuh keluarganya. Tetap tidak mau si ibu ini tadi. Akhirnya disediakan sama Fir'aun satu kuali besar, diisi minyak, kemudian dibakar sampai mendidih minyak tersebut. Paksa lagi murtad, tidak mau, dimasukkanlah suaminya ke dalam hidup-hidup. Ya, dimasukkan hidup-hidup ke dalam kuali besar yang berisi minyak mendidih. Mati. Cuma dalam riwayat disebutkan Allah telah mencabut nyawa laki ini tadi sebelum nyampe ke dalam. Jadi tidak tersiksa dia, tidak merasakan sakit apapun. Jadi begitu dilemparkan ke situ sudah meninggal duluan. Tapi masih tahu, ini kan tidak tahu. Tahunya dia melihat suaminya dalam hidup-hidup, dalam keadaan hidup dimasukkan ke situ. Ini kan namanya istri, ya pastilah dia kecewa, sedih, ya, macam-macam lah perasaan di hatinya. Tapi ternyata cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Diancam lagi dengan ditunjukkan contohnya sama Fir'aun bahwa suaminya sudah dimasukkan, dicontohkan anaknya yang gede. Kalau tidak mau anak ini yang gede ini tak masukkan, katanya Fir'aun. Ternyata cintanya sama Allah melebihi segalanya, tetap dia mengatakan, dah, saya tidak mau murtad. Dimasukkan lagi. Nangislah namanya perempuan, ibu. Sampai anak terakhir yang masih bayi, masih digendongannya dia. Mau dipaksa, mau direbut, dia mau tidak tega. Ya namanya ibu melihat bayi kecil mau dimasukkan ke dalam minyak panas tersebut bersama dia tidak tega. Subhanallah, bayi ini terus berkata, yang bahasa kita mengatakan, ya ibu tidak apa-apa, masuk, surga menunggu kita. Ini salah satu bayi dari ada 6 bayi kalau tidak salah menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas yang bisa bicara ketika kecil. Ini namanya karomah, min babil karomah. Akhirnya masuklah ke dalam situ. Inti poin dari cerita ini apa? Poin dari cerita ini, bagaimana seseorang yang cintanya sama Allah di hati melebihi segalanya, mampu mengalahkan hawa nafsu dan nafsunya sekalipun. Dan dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa hingga ditunjukkan sama Nabi, padahal jaraknya ratusan tahun dari waktu zaman Nabi Isra dengan dia wafat, itu jaraknya ratusan tahun. Bahu wanginya masih tersemerbak, tercium di tanah ketika dia gugur di situ. Apalagi di yaumul qiyamah, kedudukannya bagaimana?
Ditunjukkan kemuliaan, keagungan seseorang yang ketika dia mempertahankan iman hingga nyawanya pun terlepas, ditunjukkan kemuliaannya di dunia, apalagi di yaumil kiamat, dan ditunjukkan kepada Nabi kita. Luar biasa berarti. Jadi poinnya adalah cinta bisa mengalahkan hawa nafsu sebetulnya. Cinta bisa mengalahkan hawa nafsu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi pasti mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Karena cinta pun mampu mengalahkan nafsu. Sebelumnya kita pernah bahas di kitab awal-awal ini bahwa antara hawa dengan nafsu itu dua hal yang berbeda. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Nafsu ini kalau bahasa mudahnya, jiwa kita. Jiwa kita ini punya macam-macam sifat. Hasrat, syahwat, hasrat. Pasti itu kan. Hasrat ngopi, hasrat berhubungan suami istri, hasrat segala macam, itu jiwa normal itu. Tapi tidak normal kalau dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, dengan cinta mampu menekan hawa nafsu sekaligus mampu menekan nafsu. Dengan cinta, tapi cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menumbuhkan cinta ini? Dengan mengenalnya. Karena tidak mungkin kita mengenal, tidak mungkin kita tidak mengenal terus tumbuh cinta, tidak mungkin. Pacaran itu di dalam Islam diharamkan. Pacaran itu di dalam Islam diharamkan. Dosanya besar. Ya. Orang pacaran mengaku cinta satu sama yang lain, padahal itu bukan cinta, karena tidak saling mengenal. Sebetulnya tidak mengenal. Yang ditunjukkan waktu pacaran itu adalah kamuflase, hiasan yang sebetulnya bukan dirinya. Coba, mungkin ada yang pernah pacaran dan kemudian nikah. Walaupun pacaran itu haram ya, tetap haram ya. Cuma ini contoh aja supaya kita ini bisa mikir. Waktu pacaran dulu, makan aja ditutupi mungkin. Makan dengan sopan. Mau ngentut aja masih takut ya kan? Kau sudah nikah? Hah? Kau sudah nikah? Dulu waktu pacaran minyak wangi itu bukan satu botol. Sudah nikah? Mandi tidak pernah. Waktu pacaran pakai baju yang paling bagus, paling mewah, paling pokoknya. Tapi setelah nikah pakai daster yang dulu warnanya putih, sekarang mungkin warnanya abu-abu, dengan baunya bukan baunya wangi lagi, bau minyak goreng, bau jengkol, bau. Kalau dulu waktu pacaran, apakah seperti itu? Enggak. Bahkan ketika berbicara pun waktu pacaran dengan lemah lembut, ketika sudah nikah, bentak-bentakan. Waktu pacaran saling berebut mengeluarkan dompet, waktu nikah dompetnya suaminya dia. Intinya apa? Kita sebetulnya ketika pacaran itu tidak akan mengenal. Maka bukanlah cinta, tapi nafsu, syahwat, dan cinta sama diri kita sendiri. Beda dengan orang yang cinta, memang betul-betul cinta, maka dia akan tenggelam dengan cintanya tersebut kepada Allah, terutama ini yang kita maksudkan di sini adalah cinta sama Allah dan Nabi-Nya. Maka dia akan tenggelam dengan cinta itu, dan dia tidak lagi mencintai dirinya melebihi cinta kepada Allah, hingga nafsunya ditekan, hawa nafsunya sudah tidak berkutik sama sekali. Dengan apa? Dengan mengenal Allah dan Rasulnya. Kita pun kalau tidak mengenal Allah sama Nabi dan mengaku cinta sama Allah, sebetulnya palsu juga sih. Saya cinta sama Allah, tapi kita ketika ditanya Allah itu siapa, dia hanya mengatakan atau menjawab bahwa Allah adalah Tuhanku yang menciptakanku. Sudah. Secara sifat-sifat di bab tauhidnya tidak paham, itu bukan mengenal. Mengaku cinta sama Nabi, maulid masya Allah, tiap saat ada maulid dimanapun dia datang, sholawatan hafal semua. Tapi ketika ditanya putra putri Nabi jumlahnya berapa, tidak tahu. Berapa jumlah putra putri Nabi? Oh, nggak tahu ya. Berapa? 7. Betul? Betul nggak? Betul. 7. Yang lain betul nggak? Betul. Ragu. Masih banyak ragu di sini ya. 7. Ya betul 7. Tapi masih banyak yang ragu ternyata.
Hah? Siapa? Yakin 7. Memang 7? Yang lain kok dia berapa? Tahu. Takut salah. Ragu apa tidak tahu? Enggak tahu. Kalau bintang film rata-rata hafal semua ya, anaknya berapa? Manakibnya hafal. Oh dulu ini istrinya ini, kemudian cerai, kawin sama ini, kemudian ini itu. Sumpah. Yang ibu-ibu tapi yang laki-laki hafalnya bintang sepak bola. Nomor punggungnya pemain ini, dulu pemainnya di situ, kemudian pindah ke klub ini. Hafal manakibnya semua. Ternyata banyak kan di antara kita yang tidak mengenal Nabi. Sepak terjang Nabi, sejarah Nabi, kisah Nabi, sejarah Nabi, biografi Nabi, apa yang disukai Nabi. Kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita bisa cinta. Suami istri tadi, dia akan tumbuh rasa cinta kepada suami kepada istri ketika berjalannya waktu pernikahan saling mengenal. Sudah hafal, oh cara tidurnya begini, oh istri saya ternyata kalau tidur ngorok. Terus suami saya juga sama ngoroknya, saut-sautan gitu kalau ngoroknya, kayak musik. Oh ternyata kalau ini gini, kalau makannya sukanya ini, oh makannya suami sukanya itu, oh ini tidak suka. Mengenal, akan tumbuh rasa cinta itu ketika mengenal, dan itu butuh proses beberapa lama kan. Setelah kita mengenal karakternya, mengenal siapa dia. Nah ini juga berlaku kepada Allah dan Nabi. Ketika kita menginginkan cinta sama Allah dan Nabi, maka kenalilah Allah dan Nabi. Tidak mungkin kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Nabi kalau tidak kenal. Kalau kita mendakwakan kita cinta sama Allah, cinta sama Allah, cinta sama Allah, tapi tidak mengenal, itu dusta, omong kosong. Itu omong kosong. Kalau ada yang mengatakan mengenal Allah itu kan harus makrifat, siapa bilang? Ingin mengenal Allah, pelajari tauhid. Ingin mengenal Allah, pelajari fikih, pelajari tauhid, pelajari tasawuf, pelajari ilmu syariat. Dan ingin mengenal Nabi, pelajari juga sama ilmunya. Dan pelajari sirahnya. Itu sudah. Maka lambat laun kita akan mengenal. Ketika kita mengenal, lambat laun kita akan cinta. Dan ketika kita cinta, itu tadi seperti yang dicontohkan kepada kita oleh Masyitah. Dan juga para sahabat yang lain juga mempunyai cinta yang ya seperti itu. Cinta kepada Allah dan kepada Nabi melebihi cinta kepada diri dan apapun yang dia miliki. Terakhir, sahabat Abdurrahman bin Auf. Paling kayanya sahabat, kaya, gagah, tampan waktu di Mekah, muda masih, dan dia suka memakai kendaraan kudanya itu kuda yang paling mahal dengan jenis ras ya. Terahnya kuda itu terah yang istimewa dengan hiasan-hiasannya emas dan berlian, permata apa segala macam di kudanya itu. Setiap dia keluar, karena dia masih muda, tampan waktu di Mekah, itu gadis-gadis keluar dari rumah mereka di atas-atas itu dengan menunjukkan wajahnya, karena zaman itu kan belum ada cadar. Cadar itu kan sebetulnya kan adanya waktu di Madinah setelah perintah turun ayat untuk hijab. Sebelumnya tidak ada perempuan cadar. Maka itu kalau ada orang mengatakan cadar budaya Arab, berarti dia kurang ngaji, ya kurang ngaji dan kurang ngopi. Keluar menunjukkan wajahnya supaya ya karena ya masya Allah, berarti orang ini maksudnya tampan ada, kaya ada, muda ada, gagah ada. Kalau kita ini kadang-kadang sudah tidak tampan, modal HP apa namanya, orang kurang ganteng jadi ganteng gitu ya, kurang cantik jadi cantik, kurang pede lah. Nah, ketika perintah hijrah, termasuk Abdurrahman bin Auf ini hijrah, cuman dihalangi sama orang Quraisy, tidak bisa lah dia keluar dari Mekah. Akhirnya dia dengan sembunyi-sembunyi meninggalkan hartanya semuanya, padahal dia miliarder waktu itu.
ditinggalkan hartanya semuanya, dia berangkat sendirian dengan hanya bawa sekedarnya pakaian yang dia punya, dengan keadaan langsung total miskin total, berangkat ke Madinah tanpa harta apapun, hartanya sudah hilang, sudah diambil. Sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan orang Ansor. Dan orang-orang Ansor ini luar biasa, orang Ansor ini orang Masya Allah, memang orang-orang baik yang luar biasa. Mereka kalau punya rumah lebih dari satunya dikasihkan orang-orang Muhajirin, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia dikasih satu rumah sama orang Ansor yang dipersaudarakan sama Kanjeng Nabi, tapi dia tidak mau. Dia bilang, aku numpang aja di sini, tidak mau repoti, anak numpang tok. Tapi tunjukkan anak jalan ke pasar. Karena memang orang bisnis, ahli bisnis memang. Anak sementara di sini, tunjukkan anak jalan di pasar. Subhanallah, tidak sampai berapa lama kekayaan Abdurrahman bin Auf karena pandainya dia bisnis dagang melebihi kekayaan ketika di Mekah. Kelasnya bukan lagi miliar, sudah triliunan lebih kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia mampu meninggalkan harta kekayaan miliaran tadi untuk memenuhi perintah Allah dan Nabi-Nya menuju daerah yang dia tidak kenal, tidak ada siapapun yang dia kenal di sana, dengan masa depan yang kalau logika tidak jelas. Kalau kita logika bukan iman, ini sahabat bicara iman. Logika akal, apa yang saya lakukan di sana? Meninggalkan harta benda yang sangat banyak di Mekah untuk menuju tempat yang antah berantah, yang tidak tahu dia, tidak kenal dia, tidak ada bekalnya, dan meninggalkan seluruh harta yang dia kumpulkan selama itu. Kalau bukan karena cinta kepada Allah dan Nabi melebihi segalanya, tidak mungkin kan dia lakukan ini. Tidak mungkin. Coba kita semua di sini disuruh menyisihkan apapun, anggaplah 10% dari isi dompet kita sekarang untuk majlis misalkan. Mampu? Mau enggak? Mau enggak? Hah? Tadinya ngomong, enggak ada yang ngomong, tadi kan ragu kan masih ya? Berarti kan masih, waduh, anak masih sulit, anak tinggal segini, waduh. Nah besok anak makan apa? Nah terus kalau rokoknya gimana belinya? Waduh inilah macam-macam. Kita masih ada ragu masalah ini. Kenapa? Kita kembali lagi. Cinta kita kepada Allah dan Nabi masih di bawah, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Tentunya kita akan berhasil kalau kita mampu menaikkan tingkatan cinta kepada Allah dan Nabi di atas segalanya. Maka kita akan berhasil dunia akhirat. Itu aja kuncinya. Ya moga-moga Allah SWT menjadikan kita orang-orang dimasukkan dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga suami istri yang ada di sini, keluarga kita semua juga menjadi orang-orang yang juga saling mencintai karena Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga dilandasi dengan landasan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan bebas masalah fikih. Ya. Assalamualaikum, Bim. Saya mau bertanya, apabila ada seorang pejabat, contohlah pejabat desa atau pejabat DKI masjid atau tokoh agama di masjid, terus dia mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak sesuai, terus seluruh kampung itu membicarakannya, apakah itu dosa gibah apa bukan gitu? Ada seorang pemimpin yang dia mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat maksudnya, terus ke seluruh kampung membicarakannya, apakah itu termasuk riba atau tidak? Sebetulnya kategori riba yang diperbolehkan itu ada beberapa hal. Jadi riba itu kan gosip ya kalau bahasa ini ya. Gosip membicarakan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak suka, itu namanya riba. Dan riba itu sendiri tidak harus tanpa kehadiran orangnya. Gini, kadang kita punya ini sedikit prolog pembahasan tadi, nanti akan jawab yang pertanyaan. Banyak orang mengira kalau riba itu kalau tidak ada orangnya, betul kan? Iya. Kalau ada orangnya maka bukan riba namanya, betul? Salah. Saya tidak riba loh ya, ini ada orangnya. Saya tidak riba.
Saya nggak gosip, ini ada orangnya. Ghibah itu ada atau tidak sama. Ghibah itu membicarakan orang lain, perihal orang lain, ada atau tidak orang tersebut dengan hal yang dia tidak suka dibicarakan. Anak tadi lewat rumah ente, depan orang banyak. Anak tadi lewat rumah ente, ente lagi marahan sama istri ya, depan teman-temannya. Ini ghibah ini. Dia mukanya merah apa gimana malu. Ghibah ini. Ini ghibah, dosa ghibah. Dan dosa ghibah itu kata Nabi berkata kepada Siti Aisyah, satu kalimat ghibah itu dilemparkan ke lautan akan menjadi rusak lautan semuanya. Dosa besar loh ghibah itu. Tapi paling asik ya memang ya. Nah, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Antara lain ketika ada santri yang membicarakan santri yang lain kepada kiainya, perihal santri yang lain yang melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu hal. Atau ghibahnya seseorang kepada orang tokoh agama atau tokoh ulama tentang perihal orang lain, apakah melakukan seperti ini itu boleh secara hukum. Itu juga ghibah yang diperbolehkan. Atau supaya dinasehati si orang yang maksiat tadi, itu juga diperbolehkan ya. Kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kalau untuk pemimpin yang kebijakannya umum dan semua orang tahu dan membicarakan mencari solusi untuk menghentikan kemungkarannya sang pemimpin tersebut, maka itu juga bukan termasuk ghibah. Kita tidak boleh memang untuk memberontak kepada pemimpin yang sah, betul. Tapi ketika ada pemimpin yang punya kebijakan yang keliru, yang nyimpang atau yang dalam syariat itu haram, maka kita mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara cara yang sesuai dengan aturan. Itu yang itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, nggak boleh diem, nggak bisa dengan omongan ya tulisan atau dengan apalah yang sesuai mekanisme yang ada lah, seperti itu. Dan itu juga bukan termasuk ghibah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya. Katanya ini ada saya itu mendengarkan bagian Ustaz, katanya kalau seseorang mempunyai hutang, katanya tidak boleh bersedekah. Nah, ini mau minta bertahan. Katanya. Begini, ada orang punya hutang, pertanyaannya kan ada orang punya hutang, maka tidak boleh bersedekah, begitu kan? Hutang ini ya secara hukum syariat, hutang itu kan kita meminjam uang atau apapun kepada orang, ya, qard namanya, dengan tempo waktu tertentu. Dengan tempo waktu tertentu. Ketika jatuh tempo, misalkan anak hutang uang sama ente 1 juta, bulan depan tanggal 1 anak kembalikan. Ini temponya. Ketika jatuh tempo, maka kewajiban bagi dia untuk membayar hutang tersebut, wajib hukumnya. Kalau dia tidak membayar, sedangkan dia punya uang, maka hukumnya adalah haram. Dia tidak membayar hutang tersebut, tapi malah dipakai untuk sedekah, haram. Sedekah hukumnya sunnah, sedangkan bayar hutang tepat waktunya itu hukumnya wajib. Kalau tepat waktu, kalau jatuh tempo, kalau misalkan anak mau hutang sekarang misalkan ya, tapi nanti bayarnya 2 bulan lagi. Nah sedangkan sekarang kita belum jatuh tempo, boleh ya terserah sedekah, tidak masalah. Karena kan belum jatuh tempo. Kecuali kalau sudah jatuh tempo, ya kita jangan mengeluarkan apapun kecuali bayar utang itu. Baru ada lebihnya kemudian ada lebih dari keperluan hajat kita, ya kita lebihkan untuk sedekah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan itu Habib, dulu pernah ingat Habib waktu isi di majelis ini, bagi muslim atau mukmin yang laki-laki tidak boleh memakai sorban apa udang-udang itu. Nah itu kan di keterangan di surah itu kan sebagai sunnah artinya kalau mau sholat pakai sorban dan udang-udang. Itu gimana kok
Habib dulu bisa tidak memperbolehkan kalau belum sekelas kiai ya bukan sekelas Habib gitu. Maksudnya gimana Habib? Jadi kalau ada orang yang bukan ulama, ya, jangan berpakaian ulama di luar, karena akan menimbulkan fitnah dan juga akan menimbulkan masalah ketika dia dianggap ulama sama orang dan dia ditanya fatwa, ngawur lah jawabnya. Sebaliknya ulama harus berpakaian ulama. Siogyanya kata Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam mengatakan ulama harus berpakaian ulama supaya apa? Didengar. Kenapa? Karena orang itu umumnya melihat siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Kalau tidak kenal ya, kalau kenal aja sih ya pakaian apapun ya, oh, ini Ustaz itu kiai itu Habib, karena sudah kenal. Kalau tidak kenal, belum tentu. Dilihat penampilan, ini santri itu bukan kiainya, ternyata kiainya. Enggak, maksudnya gini Habib. Saya teruskan. Memakai sorban itu identik dengan ulama. Sorban itu imamah namanya. Itu identik dengan ulama, identik. Kalau memakai syal itu ulama atau santri, udah umum. Ini di Indonesia kita bicaranya memakai imamah, namanya imamah itu memang sunnah, tapi itu identik dengan kostum ulama, Habib atau kiai. Ya. Ketika kita pakai kostum itu di luaran, maka kita kalau bukan sekelas ulama, maka kita tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau kita mampu menunjukkan atau kita memakainya itu misalkan memakai imamah tertentu yang orang masih menganggap oh itu belum tentu ulama. Tapi sepertinya kan kalau di daerah-daerah nggak akan seperti itu. Kalau di daerah pasti yang namanya ulama, pasti yang namanya orang pakai imamah pasti langsung dianggap sebagai ulama. Nah, kalau kita di rumah sendirian, kita di rumah sama keluarga kita sholat pakai imamah, pakai syal, pakai jubah sekalian, sunnah, tidak apa-apa. Itu maksud saya pakai sholat. Lah tidak apa-apa kalau di situ. Paling-paling yang lihat istrinya kan, waduh bangga suami saya sudah menjadi ulama. Yang saya maksud yang tempo hari, saya juga lupa sih kapan ngomongnya. Yang saya maksud, dan ini saya akan sampaikan juga di pengajian-pengajian dengan hal yang sama. Yang saya maksud adalah berbusana ulama di luar, sedangkan dia bukan ulama. Ini bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau misalkan sudah umum. Umum dalam artian pakai imamah dan tidak pakai imamah, itu orang tidak memandang dengan beda. Kalau sudah umum seperti itu, orang pakai imamah, orang tidak menganggap dia ulama, tidak masalah sih. Tapi kalau misalkan, ya kayak tadi, kalau saya kira, anak kira di Indonesia ini identik namanya imamah pasti dianggap ulama, itu identik masih kalau di Indonesia, ya kan? Nah, pakai di daerah-daerah begitu masih identik, namanya pakai imamah pasti ulama. Gitu. Kalau di rumah nggak apa-apa, sunnah. Sholat pakai ini, pakai jubah, pakai imamah, sunnah di rumah. Menjadi kiai buat istri. Istrinya menjadi ustadzah bagi suami, tidak apa-apa juga sih. Ada lagi? Hah? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Hadza Nabi al-Fatihah. Iya.